Ini adalah hasil dari kamera berumur 8 tahun dan juga lensa sekitar 11 tahun. Kira-kira gimana ya? Indonesia merupakan negara yang kaya akan rempahnya. Rekomendasi mic condenser nggak pakai ribet. Ini footage-nya langsung ya, nggak pakai mikrofon, tapi langsung dari Fujifilm X-T20. Jadi gue bikin video ini adalah sebuah review tipis-tipis dan juga sebagai sebuah tribute ya dari gue kepada kamera yang udah menemani gue begitu lama ya. Ini adalah Fujifilm X-T20 dan ini ada dua lensa yang gue pakai ya di Fujifilm ini. Karena sebentar lagi gue akan say goodbye sama si kamera ini ya. Sekarang kita udah update sedikit setup kita dan juga ini gue udah pakai gear yang baru sih ya. Jadi selain say goodbye kepada kamera ini, gue juga mau introduce ini sebuah setup yang baru ya. Sebelumnya gue juga pakai handphone doang untuk shoot dan sekarang kita udah ada gear yang baru dan juga setupnya ada sedikit perubahan nih ya. Nah jadi ceritanya adalah gue beli kamera ini tahun 2017 atau 2018 gitu ya. Ini gue beli karena memang ada kebutuhan ya untuk foto-foto yang lebih baik ya. Sebelumnya gue pakai Fujifilm X-M1. Jadi kalau misalnya kalian tahu ya berarti mungkin kalian pemain Fuji dari awal-awal. Karena dulunya tuh Fuji sebenarnya terkenal banget di Indonesia ya. Apalagi anak-anak yang suka main di Instagram ya. Dulu ada hashtagnya namanya terpujilah. Nah, gue ganti dari X-M1 jadi X-T20 ini karena bentuknya ya. Yang pertama, dia udah ada viewfinder di sini. Terus kemudian juga dari segi bentuk dia lebih kayak retro gitu sih ya. Dan X-M1 itu kan sebenarnya harganya waktu itu kisaran di bawah 10 juta ya. Mungkin sekitar 7-8 juta. Sementara yang ini ada naik sedikit ya. Jadi masuk ke middle range itu di sekitar 10-12 jutaan lah kalau nggak salah. Nah, gue pakai kamera ini untuk jalan-jalan, untuk ada bisnis ya, ada bisnis makanan, untuk foto, untuk video, bahkan ini juga dipakai untuk foto-foto atau video otomotif. Dan terakhir, gue mulai Detektif Gadget ini 2 tahun yang lalu, gue juga masih pakai kamera yang sama guys. Jadi lensa yang gue pakai, yang primary itu sebenarnya yang 35mm f1.4. Yang kemudian sebenarnya agak susah karena memang kamera ini kan dia nggak full frame ya. Jadi kalau misalnya kita pakai yang 35, ini jaraknya jadi deket banget dan juga sempit banget. Makanya gue tambahin di sini ada lensa kit sebenarnya ini 1855 yang XF. Jadi untuk kebutuhan kayak zoom atau yang butuh lebih wide ini gue pakai juga sih. Cuman rata-rata gue pakai yang 35mm ini. Dan kalau misalnya di tahun ini harga bekasnya untuk body only ini X-T20 itu harganya sekitar 6 jutaan ya. Kemudian untuk si lensa ini 35 f1.4 ini masih di harga 4 jutaan. Kayaknya dulu gue beli mungkin 6-7 ya. Itu 11 tahun yang lalu bahkan. Jadi dari X-M1 gue udah pakai ini dan harganya masih aman banget sampai sekarang nih. Terus kemudian ini yang lensa 1855 ini harganya di sekitar 3 jutaan. Gue belinya mungkin sekitar 4-5 juta ya. Juga ini nggak selama yang ini sih ya 11 tahun, cuman ini juga tetap ketahan lah untuk harganya. Jadi kalau misalnya di total ya ini di tahun sekarang ya walaupun udah 8 tahun, lensa juga ada yang sampai 11 tahun, ini masih di harga sekitar 12-13 juta. Dan gue akan jelasin beberapa hal yang gue rasain selama make ini ya. Apakah ini masih cukup worth it untuk kalian miliki di tahun 2025 atau enggak ya. Jadi simak videonya aja. Secara fisik kita bahas ya. Ini ingat ya bodinya sudah 8 tahun. Untuk lensa ini 11 tahun. Tapi sampai sekarang ini tidak pernah ada masalah sama sekali ya. Fujifilm ini keren juga. Dari segi body ya pastinya ya, karena ini bener-bener deh gue usaha makanan, gue juga pernah bawa ke salju-salju, terus gue juga ini dibawa untuk kayak otomotif ya, sampai ke track, ngedrift gitu-gitu. Ya memang dari segi body pasti kelihatan lebih capek ya, karena kan banyak pemakaian outdoor. Dan ini adalah minusnya menurut gue ya, dia pakai karet guys. Jadi ini karet, dan kalau misalnya kita pakai untuk panas-panasan kayak gue bawa ke dapur atau bahkan ya ini sering dijemur di matahari gitu ya, ini jadi melar-melar ya. Dan ya tapi memang udah umur ya 8 tahun gitu. Ini juga dia punya ini udah copot ya, tapi ini bisa dipasang lagi sih.
Gue juga lihat ada yang jual ya, kayak di marketplace gitu, tapi memang harganya lumayan, sampai ratusan ribu kalau total mau diganti. Cuman gue pikir ya ini oke-oke aja, masih bisa dipakai dengan baik, jadi ya gue keep aja ya. Nah kalau dari segi yang lain ya, body ini kayak di atas segala macam itu besi juga, di bagian bawah juga ini semuanya besi ya. Sedikit lecet pastinya karena pemakaian, tapi overall ini masih oke banget sih ya. Bahkan gue kadang-kadang juga pakainya ya ditaruh aja gitu, walaupun nggak pernah jatuh ya ini ya. Dan yang gue cukup amazed sih sebenarnya ini tuh nggak ada debu mikro atau bahkan nggak ada jamur ya. Padahal gue juga sebelumnya gue juga nggak punya dry box, gue taruh di rumah gue. Ya mungkin memang kondisi rumahnya juga nggak terlalu lembab ya. Sekarang sih gue simpan semuanya di dalam dry box. Nah kalau soal fungsinya ya, ini yang tadi gue bilang fisik bagus. Fungsi dari kamera gue yang ini ya, walaupun banyak orang mungkin kameranya nggak prima seperti ini. Bagian depan ada putaran ini ya, ada dial seperti ini. Ini juga working well. Di bagian belakang juga working well. Padahal biasanya ya kendala itu paling sering di daerah sini sih. Ya jadi putaran ini nggak bagus, putaran depan nggak bagus gitu ya. Tapi semuanya masih oke banget ini dari sini ya. Jadi fungsi ini masih sangat-sangat oke ya. Untuk baterai ya pastinya ada penurunan dari penggunaan. Tapi gue juga ada beberapa baterai tambahan dan biasanya dipakainya ya terpisah sih gitu. Dan juga kalau misalnya gue juga lagi pakai untuk live streaming ya, itu kan panas ya kondisinya ya. Nah itu gue juga pakai baterai dummy, jadi nggak pakai baterai yang ini ya, karena kalau pakai baterai ini ya pasti jadi lebih panas. Kemudian juga suka ada masalah di viewfinder gitu ya, sensornya atau viewfindernya nggak nyala. Ini masih nyala. Jadi menurut gue untuk pemakaian yang udah lama juga dan pemakaiannya juga ke lapangan, ini kuat juga. Ini bandel sih Fujifilm ini. Untuk foto, gue biasanya menggunakan kamera si 35 ini karena memang biasanya gue fotonya cuma buat portrait atau yang deket-deket sih. Cuman kalau misalnya dibawa untuk kayak landscape misalnya, ya pastinya pakai yang ini ya. Cuman tetap sih untuk dari segi color memang nggak bisa ngalahin lensa yang lebih mahal ya. Jadi gue biasanya memang ini yang nempel adalah si 35 mili ini. Nah kalau dipakai buat video, dimana gue juga terakhir banyak menggunakan untuk bikin konten detektif gadget di awal-awal untuk short videos di TikTok ya. Dan ini gue pakai still ya, jadi ini karena gue sendiri juga, ini ditempel di tripod ya begini, terus dia still aja gitu. Tapi gue menemukan kendala ya karena dia panas. Jadi menurut gue ini heat dissipation-nya agak kurang bagus gitu ya. Atau ya mungkin kamera zaman dulu kayak gitu, gue nggak tahu. Cuman basically itu jadi cepat panas. Makanya gue biasanya tuh pakai AC. Ya, jadi dalam ruangan ber-AC oke, dan juga yang penting itu adalah harus ada dummy baterai ya. Jadi kita bisa pakai nyolok, jadi yang panas itu bukan di dalam sini, tapi dari si adapter baterai yang kita colok aja. Dan gue juga menemukan kalau misalnya lu handheld ya, ini agak susah, jadi lu mesti pakai gimbal, karena ini stabilisasinya juga kurang. Ya balik lagi, ini kameranya juga kamera mid-range, ya mungkin nggak ada stabilization yang lebih bagus ya. Sekarang juga Fuji udah ngeluarin yang khusus buat video ya, kayak di seri XS ya, ada XS10, XS20 yang sekarang kalau nggak salah. Dan gue juga akhirnya gue beli juga ini lensa yang memang udah ada stabilizernya juga gitu, tapi memang sebenarnya nggak sampai optimal banget sih untuk yang di sini. Kalau lebih mahal gue juga nggak tahu ya. Nah kalau dari segi resolusi ini kalau 4K ini masih bisa, tapi dia cuma bisa dapat di 29.97 fps ya, atau ya kita bisa bilang 30 fps lah. Kalau misalnya dijadiin Full HD atau 1080p ini jadi ya 60 fps ya. Kalau kamera zaman sekarang kan udah pasti udah bisa lebih tinggi ya, tapi it's okay lah kalau misalnya cuma untuk sosmed doang. Jadi kalau buat gua tahun 2025 ini sih masih akan gua pakai kalau misalnya gua nggak punya kamera baru gitu ya. Jadi kebetulan kalau sekarang gua udah upgrade, ada dua, ada satu di sini, ada juga satu yang di sini. Ya sekarang gue udah nggak pakai yang ini gitu loh. Tetapi kalau misalnya memang belum ada budget, gue rasa ini masih sangat usable sih untuk dipakai. Dari segi color, gue masih suka banget warna biru, walaupun nggak ada lock profile ya. Ya kalau zaman sekarang kan semua orang udah pakai lock, dia belum ada. Terus kemudian gue suka durability-nya, pastinya ini kuat banget, sumpah. Walaupun ya kedingin bisa, kepanas juga bisa. Dan so far penggunaannya ya tetap mesti perlu rapih lah ya. Jadi lu selalu simpen, kalau bisa pakai dry box, ya sedikit berhati-hati gitu ya. Tapi ya ini udah sangat durable sih menurut gua ya. Kemudian dari segi foto ini oke banget. Dari segi video ya masih ada sedikit kekurangan. Kalau misalnya lu mau pakai buat kayak vlogging ya lu perlu pakai gimbal ya. Tapi ini oke banget karena dia juga bentuknya kan nggak terlalu besar ya. Jadi masih oke banget kalau misalnya lu pakai gimbal.
Terus kemudian kekurangan kemudian adalah yang menurut gua cukup major adalah heat dissipation-nya. Jadi lo mesti punya dummy baterai juga sih. So, thank you banget ya buat teman-teman yang dengerin penjelasan gua sedikit mengenai Fujifilm ini. Ini juga sedikit kangen-kangenan dengan hasil-hasil foto dan juga video yang udah tadi ditunjukin. Kalau kalian juga punya cerita yang serupa ya, gadget yang kalian udah lama banget bareng sama kalian melewati halang rintang kehidupan gitu, coba tulis di kolom komentar. Gue juga pengen tahu kalian punya sentimental ke gadget apa nih ya. Dan terakhir, kalau kalian suka jangan lupa di like, di subscribe, dan tulis komentar di bawah. Dan kita ketemu lagi di video berikutnya.